Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin tayyibin. Thumma ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa syalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila hadrati jami'i ahlil qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddisin wa a'immatil arba'ati radhiyallahu anhum thumma ila hadrati jami'i awliya'illahil kiram fi hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa ila hadrati jami'i awliya'illahil kiram min masyariqil ardi wa magharibiha min barriha wa bahriha wa usulihim wa furu'ihim wa nakhussu khususan sultanil awliya'il 'arifin sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa yu'li darajatihim wa middana bimadadihim wa amtir alaina wa isa karamatihim syai'un lillahi wa lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع أهل القبور ممن جلس في هذا المجلس. Sebutkan ahli kubur masing-masing. Thumma ila hadratir ruh. ثم إلى حضرة الروح ثم إلى حضرة الروح وزوجته ثم إلى حضرة الروح زوجته حضرته وزوجته حضرته وزوجته 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 وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم وجعل الجنة مثواهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور ذرياتنا وأمور أساتذتنا وأمور من أحسن إلينا وأمور من له حق علينا من أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصد من جلس في هذا المجلس. Sebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma hasil ya Allah. 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 اللهم حسن مقاصدنا وقض حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة ببركة آيات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك النبي الكريم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farongo, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, semoga senantiasa Allah pelihara kesehatannya. Al-Asatidzah Al-Kiram, para asatid, para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang terhormat. Sebelah kanan saya ada Bapak Ustadz Burhanuddin, ada Bapak Ustadz Haji Rosim. Sebelah kiri beliau merupakan orang paling sepuh di Ratu Jaya ya Pak Haji ya. Semoga sehat selalu. Ada Ustadz Hasbullah, ada Ustadz Khair, itu semua putra-putra Pak Haji Rosim. Dan koordinator Majelis Ilmu Om Rio RW kita, dan Bapak Ahmad Soma, mantan Lurah Ratu Jaya. Alhamdulillah bisa hadir bersama kita. Seluruh para tokoh masyarakat dari Ratu Jaya tanpa terkecuali dan dari kampung pulau. Alhamdulillah ada pembina Masjid Al-Barkah Bapak Ustadz Rahmatullah. Alhamdulillah turut menyertai kita. Koordinator Majelis Ilmu Ustadz Kamaluddin, dan wabil khusus
Ketua DKM Masjid Al-Barkah Ustadz Abdul Muhsin. Yang mana orangnya? Biar kenal itu orangnya. Dan seluruh teman-teman sahabat Al-Quran Majelis Tasmian Al-Quran Al-Barkah dan seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini tanpa terkecuali, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah niat kita bersilaturahim ke Masjid Al-Farongo sudah kesampaian. Karena selama ini setiap Ahad tasmian yang hadir dari Al-Farongo ada Mas Agus, ada Pak Agung, ada Pak Munaji, ada Mas Fahrul, terus baru 4-6 orang yang selalu hadir di majelis kita. Alhamdulillah bisa bersilaturahim kemari, membalas silaturahim. Dan silaturahim ini menjadikan Allah ridho dan cinta kepada kita semuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah, siapa yang saling berkasih sayang atas nama Allah, maka orang itu akan mendapatkan zillun, mendapatkan naungan yaumala zilla illa zilluh, di mana saat itu tidak ada naungan kecuali dari naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali dikumpulkan nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang kedua, tasmian ini kegiatan setiap Ahad subuh. Kita mulai selesai jam 6. Sementara ini jam 6 kurang 7 menit. Jadi 7 menit sudah selesai. Istimewa. Kata pembina istimewa. Biasanya kita jam 6 selesai. Nah, tapi karena ini memang jauh, rangkaian acaranya juga ada beberapa tambahan. Jadi harap maklum kalau nanti selesainya jam 8. Banyak kan ya? Gak apa-apa, kita tetap tasmian, walau qalilan, walaupun sedikit kita tetap tasmian. Yang benar silaturahim sudah terjadi, sudah kesampaian. Alhamdulillah itu meja makan udah terpasang dengan rapihnya. Ada menunya Kak Om? Nah, silaturahim itu ya diantaranya itu nanti. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, tasmian Al-Quran ini sudah berjalan 10 tahun. Ini masuk tahun yang ke-10. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan sekali, dan ini masuk putaran yang kedua, tahun ke-10. Gak terasa udah 10 tahun berjalan. Semoga terus diistiqomahkan bersama Al-Quran dan kita benar-benar diakui sebagai sahabat karena nanti berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal. Selanjutnya mari kita mulai tasmian Al-Quran. Alhamdulillah sekarang kita masih di surah Ali Imran ayat 50 ya. Bu. Ayat 50. Silakan surah Ali Imran. Betul ya, Ustaz Kamal ya? Koordinatornya. Juz 3 surah Ali Imran. Bapak Ibu cari juznya dulu. Juz 3 surah Ali Imran ayat 50. Kalau ada masjid, ada musola, kudu dira. Sudah ketemu Bapak Ibu? Baik, kita mulai. Tasmian itu saya membaca, Bapak Ibu hanya cukup menyimak saja. Menyimak saja sambil memperhatikan, itu sudah merupakan belajar Al-Quran.
Dan nanti ada beberapa ayat yang mungkin akan kita bahas untuk sebagai tambahan pemahaman terhadap Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa liuhilla lakum ba'da alladhi alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم wallahu la. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, pada ayat terakhir yang kita baca, fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban wal akhirah, bahwa sesungguhnya orang kafir pasti akan disiksa Allah fit dunya wal akhirah, kehidupan dunia terlebih nanti di kehidupan akhirat. Wa ma lahum min nasirin, tidak ada satupun yang sanggup menolongnya. Sementara wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati, sementara mereka yang beriman rajin beramal solih, besok kalau dia mati fayuwaffihim ujurahum, maka Allah akan memenuhi seluruh pahala ganjaran dari amal solihnya. Tidak hanya nunggu mati, Bu, di dunia juga Allah berikan pahala ganjarannya dalam bentuk kenikmatan, rahmat, dan kasih sayang. Terlebih nanti saat memasuki alam barzah, di alam kubur, disitulah kita bisa merasakan, oh pahala sholat itu seperti ini, pahala puasa ternyata ini, pahala silaturahim ini, semua Allah berikan balasan pahalanya nanti di alam barzah. Kalau sekarang ibu ditanya, ibu udah ngerasain pahala sholat?
Pengen ngerasain nggak? Kalau pengen ngerasain caranya harus mati. Di situ nanti kita ngerasain, oh alhamdulillah, tahu begini mah gua rajin sholat. Nanti begitu penyesalannya Pak. Begitu Bapak mati, Bapak ditunjukkan nih pahala silaturahimmu. Nanti Bapak muncul, ya Allah, tahu begini mah gua tambah rajin silaturahimnya. Semua mayit mengalami penyesalan, betapa besar pahala yang akan Allah berikan. Walaupun udah rajin tetap nyesel. Ya Allah, kalau tahu begini mah gua sedekahin seluruh harta saya. Saking besarnya pahala. Makanya mumpung kita belum nyesel, ayo tambah rajin. Yang sudah rajin, tambah rajin. Untuk apa? Nanti kita nikmati bareng-bareng di alam barzah. Semoga bahagia kita dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Apa tadi? Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Inna masala Isa 'indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Betul itu? Lanjutannya, Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Jamaah dirahmati Allah. Bapak mundur lagi, 2 ayat mundur lagi. Di situ ayat yang menjadi dasar adanya mubahalah. Bapak udah pernah tahu mubahalah? Mubahalah itu saling menyumpahi, saling melaknat. Dan ini pernah dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan kisah tentang Nabi Isa itu begini. Justru Rasulullah dituduh oleh orang-orang Nasrani, dituduh oleh orang-orang Ahlul Kitab, Rasulullah itu bohong, penipu. Disitulah Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW melakukan mubahalah. Faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum. Katakan wahai Muhammad, ayo kumpul, panggil anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dirimu, keluargamu kumpul. Fala betahil, kita bermubahalah. Ditantang Pak, orang Nasrani ditantang oleh Allah. Kalau memang kamu mengatakan saya dusta, ayo kita mubahalah. Siapa yang dusta akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu. Itu namanya mubahalah Pak. Dan sampai sekarang ada yang masih suka bermubahalah. Apakah boleh? Mubahalah itu boleh dilakukan kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, orang-orang yang menghujat Islam, itu boleh. Tapi kalau sama-sama muslim, sesama muslim tidak boleh melakukan mubahalah.
apalagi sama saudara kandung cuman urusan waris saja udah kita mubahalah. Jangan, nggak boleh. Kalau Sama saudara kok tega, siapa yang salah mati semuanya. Jangan Pak, itu saudara kita, udah saudara muslim, saudara kandung lagi. Makanya mubahalah hanya boleh dilakukan kepada orang kafir atau orang-orang yang merusak, menghina, mencaci maki tentang Islam. Ini tentang kasus mubahalah. Sama istri nggak boleh, suami sama istri kok sampai, ya udah kita bermubahalah, siapa yang salah mati duluan. Nggak usah mubahalah mah pasti mati salah satu Pak. Jangan, mubahalah nggak boleh dilakukan dengan sesama muslim, tidak boleh. Kalau sama muslim gimana? Ya sudah, disabarin, didoain, semoga dia sadar menemukan kebaikannya. Udah gitu Pak. Kalau nuruti nafsu ya nafsu terus, emosi terus nanti. Baik, itu tentang ayat yang menjelaskan tentang mubahalah. Kita lanjut ayat berikutnya. Apa lanjutannya? Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidh ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي وقال ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا. Bapak saudara-saudari sekalian, ini kaitan Al-Quran ini dulu nih. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم
Qul innal huda hudallahi an yu'ta ahadum mislama utitum aw yuhajjukum inda rabbikum. Betul? Selanjutnya apa? Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Yakhtassu birahmatihi man yasha' wallahu dzul jamaah dirahmati Allah. Bapak naik ayat pada awal halaman. Ya ahlal kitab la talbisunal haqqa bil batil. Terima kasih ya Pak Iran ya. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian mencampur yang benar dengan yang batil. Ayat ini walaupun yang menjadi mukhatab, yang diajak ngomong itu ahlul kitab, termasuk ayat ini berlaku untuk kita semuanya. Kita jangan pernah menyampur yang hak dengan yang batil. Satu, hukumnya dosa besar. Yang kedua, teori secara ilmu fikih, ketika yang hak dengan yang batil tercampur, maka yang dimenangkan adalah yang batil, Pak. Yang hak kalah, Pak. Dalam hukum najis juga sama. Ada air bersih 1 ember banyaknya. Tiba-tiba Bapak jatuhin setetes air kencing. Apa hukum air yang ada di ember itu? Suci apa najis? Kok bisa najis? Banyakan mana kencing sama air ember? Banyakan air ember. Kalau sudah tercampur, hukumnya najis. Yang kalah, yang bagus, yang suci kalah. Yang dimenangkan najisnya. Makanya kalau sudah hak, ya hak. Jangan dicampur yang batil. Kalau dicampur, makanya terjadi haknya kalah. Dan itu berlaku umum Bapak Ibu. Berlaku umum. Makanya kadang-kadang kita pengen doa selamatan biar calon pengantin jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Habis itu nagam dangdut rock mini 3 malam coba. Kira-kira yang menang doanya apa dangdutannya? Oh. Kalau udah hak, ya udah pakai yang hak gitu loh. Dipakai dangdut rock mini, koplo, walau mabuk-mabukan segala. Masya Allah. Kalah doa kita, Pak. Karena itu udah ada di rumus dalam usul fikih. Yang berikutnya, ayat terakhir yang kita baca, ini menjadi dasar, Pak. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Allah itu memberikan rahmatnya kepada orang itu beda-beda. Allah memberikan kemuliaan kepada orang itu juga beda-beda. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada orang-orang hamba-hambanya yang dikehendaki. Terserah Allah. Intinya apa? Intinya kita tidak boleh iri. Perasaan dia banyakkan di rumah, nggak pernah kemana-mana, kok duitnya banyak. Bapak nggak usah iri. Jangan-jangan jagain lilin gitu. Jangan-jangan punya tuyul. Jangan. Allah ngasih kemuliaan orang itu terserah Allah. Yang kerja keras, berangkat pagi, pulang gelap, duitnya dikit, banyak. Yang cuma diem-diem di rumah duitnya, ya banyak juga. Jadi, ayah Omrio itu nggak kemana-mana, di rumah aja. Duitnya nggak habis-habis, malah dianterin mulu duitnya itu. Jadi kita nggak boleh iri dengan kemuliaan orang lain. Kalau pengen mulia,
mari kita memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, udah jam 6 lebih 20 menit tuh. Udah apa cukup nih pembina? Pak Rahmat, udah apa cukup? Cukup ya? Cukup ya Pak? Kalau pengen lagi, ketemu lagi besok Ahad depan. Amin ya Rabbal. Nah ini kan perkenalan ini mah. Cukup ya Ustaz Kamda ya? Nanti sarapannya setengah jam sendiri. Sampai rumah jam 7 lebih kan? Nah, kasihan yang ibu-ibu dari kampung pulau biasa bebenah kesiangan ya. Cukup ya Ibu ya. Ibu tandain ayat berapa itu? Nah ditandain, insya Allah kita lanjutkan lagi tasmi'an Ahad depan insya Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna wa 'allimna warzuqna tilawatahu ala al-layli waj'alhu lana ya rabbal alamin. Salatullah wassalam ala Quran. Salatullah wassalam Ukhiyal Quran wa ahli kiram wa sahbi idawil Quran wa ahli wa sahbi idawil Quran. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.